Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 10 IPS 5 yang jam pertama ini mata pelajarannya seni budaya. Jadi sebelum kalian melakukan kegiatan belajar, mari kita awali dengan doa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Selesai. Bu Endang memberikan materi tari tradisi untuk semester 2 ini. Kalau yang kemarin semester 1 kalian masuk di tari kreasi, sekarang semester 2 masuk pada tari tradisi. Nah, di sini tari tradisi itu sendiri ada gerak dasar tarinya. Terus di tari tradisi sendiri ada bentuk, konsep, jenis, dan nilai estetis pada gerak tari tersebut. Untuk yang awal, gerak dasar tari, ada konsep gerak tari. Pada konsep gerak tari ini, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu bahwa apa sih sebenarnya arti dari tari itu sendiri. Untuk arti dari tari itu sendiri, pengertian dari gerak tari itu adalah bentuk gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Nah, adapun konsep dalam dunia gerak tari itu ada sebagai berikut. Tadi sudah saya singgung tentang pengertian gerak tari. Yang kedua di sini, di dalam gerak tari tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur itu yang pertama adalah unsur ruang, yang mana ruang tersebut bersentuhan langsung dengan penari. Ruang gerak penari merupakan batas paling jauh yang dijangkau penari. Di sisi lain, ruang menjadi salah satu bentuk dari imajinasi penari dalam mengolah ruang gerak menjadi bagian yang berpindah tempat. Untuk yang kedua, di sini ada unsur waktu. Unsur waktu di sini berhubungan dengan kecepatan gerak, situasi dan kondisi emosional penari. Nah, pemahaman waktu dapat juga terkait dengan masalah teknik pengendalian gerak, intensitas gerak, kualitas gerak, dan proses mengaktualisasikan gerakan ke dalam konsep waktu. Untuk unsur yang ketiga yaitu unsur tenaga. Unsur tenaga di sini diwujudkan oleh gerakan yang berhubungan dengan kualitas gerak. Hal ini dapat tercermin pada tenaga yang disalurkan oleh penghasil gerak dalam mengisi gerak menjadi dinamis, berkekuatan, berisi, dan menjadi anti klimaks dan relaksasi gerak secara keseluruhan. Ini tadi ada konsep gerak tari yang di situ tadi sudah disebutkan Bu Endang, punya atau di dalam konsep gerak tari mempunyai unsur-unsur yang tadi disebutkan Bu Endang, unsur ruang, unsur waktu, dan unsur tenaga. Nah, sekarang untuk fungsi gerak tari.
Fungsi gerak tari di sini ada beberapa fungsi dari tari itu sendiri. Seni tari sebagai sarana upacara. Artinya, tari dapat digunakan sebagai sarana upacara. Jenis tari ini banyak macamnya, seperti tari untuk upacara keagamaan, upacara penting dalam kehidupan manusia, baik itu untuk acara adat istiadat. Nah, itu bisa masuk pada tari sebagai sarana upacara. Yang kedua, seni tari sebagai hiburan. Di sini tari sebagai hiburan harus bervariasi sehingga tidak menjenuhkan. Oleh karena itu, jenis tari ini menggunakan tema-tema yang sederhana, tidak muluk-muluk, diiringi lagu yang enak dan mengasihkan. Kostum dan tata riasnya juga dipersiapkan dengan cara yang menarik. Yang ketiga, seni tari sebagai media pendidikan. Di sini kegiatan tari dapat dijadikan media pendidikan, seperti mendidik anak untuk bersikap dewasa dan menghindari tingkah laku yang menyimpang. Contohnya, nilai-nilai keindahan dan keluhuran pada seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. Yang keempat, seni tari sebagai media pergaulan. Seni tari ini modelnya atau bentuknya kolektif, artinya penggarapan tari melibatkan beberapa orang. Oleh karena itu, kegiatan tari dapat berfungsi sebagai sarana pergaulan. Kegiatan tari seperti latihan rutin ya, atau pementasan tari bersama-sama adalah sarana pergaulan yang baik. Jadi kalau misalnya kalian latihan nari dengan kelompok, sosialisasinya akan bisa terbentuk. Karena di dalam tari kelompok harus dibangun kekompakan. Ini adalah sarana pergaulan atau bersosialisasi dengan baik, baik pun dengan teman ataupun dengan orang lain. Yang kelima, seni tari sebagai media pertunjukan. Di sini, tari ini biasanya dipersiapkan dengan baik, mulai dari latihan hingga pementasan, diteliti dengan penuh perhitungan. Tari yang dipentaskan lebih menitik beratkan pada segi artistik, penggarapan koreografi yang mantap, mengandung ide-ide atau interpretasi konsepsional, serta memiliki tema dan tujuan. Yang kedua, di sini ada teknik dan prosedur gerak tari. Di sini teknik dan prosedur gerak tari ada regam gerak tari atau ragam gerak dasar kepala, ada ragam gerak badan, ada ragam gerak tangan, dan ada ragam gerak kaki. Jadi untuk keterangan sementara diberi ini dulu sama Bu Endang. Jadi nanti kalau untuk pertemuan berikutnya Bu Endang sudah langsung bisa memberikan bagaimana cara atau olah tubuh di dalam kalian melakukan tari. Jadi nanti sebelum kalian masuk di materi, Bu Endang akan memberi gerak dasar tari tersebut. Terima kasih Nak, untuk pertemuan kali ini dicukupkan ini sama Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.